Gimana caranya beli saham yang baru IPO? Kita mau bahas tuntas di video ini untuk kalian semua. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel kita bikin sharing-sharing seputar karir, keuangan, dan adulting. Jadi kalau kalian suka dengan topik-topik yang ada di sini, welcome untuk subscribe dan nyalain notification supaya YouTube kasih tahu kalian kapan kita ada video baru lagi. Untuk bulan ini kita lagi bahas topik seputar adulting. Jadi udah banyak nih topik-topik menarik yang kita bahas bulan ini ya. Mulai dari beli rumah, kemudian beli mobil. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu topik yang sering jadi perbincangan orang dewasa, yaitu gimana caranya beli saham, khususnya beli IPO atau Initial Public Offering. Ya ini kan lumayan penting lah ya, jadi misalkan next time kumpul-kumpul sama keluarga ataupun orang dewasa lainnya gitu ya, kalau bapak-bapak mulai ngomongin saham, jadi sedikit banyak kita bisa ngerti lah ya gitu. Ngomong ketinggalan lah ya, kalau kumpul-kumpul siskamling lain kali sambil main karambol ya, bisa cerita saya habis beli IPO-nya apa gitu. Iya, oke, kita sama-sama belajar ya. Jadi IPO itu apa sih? Tadi kepanjangannya ya. Kepanjangan IPO itu adalah Initial Public Offering, yaitu saat perusahaan go public sehingga sahamnya dapat dimiliki masyarakat luas. Nah, IPO tuh kenapa sih dilakukan? Kenapa perusahaan melakukan IPO atau menjual sebagian dari kepemilikan perusahaannya? Nah, ketika ini dilakukan, kita nggak tahu sih motivasinya apa ya. Motivasinya bisa macam-macam, tapi yang jelas ketika perusahaan melakukan IPO, perusahaan akan mendapatkan dana segar dari proses penjualan IPO tersebut. Nah, dana segar datang dari mana? Tentu dari kalian yang memutuskan membeli untuk memiliki perusahaan tersebut. Nah, dana segar ini bebas, nanti bisa dipakai buat apa aja menurut kebijakan manajemen perusahaan tersebut. Mau diputarkan jadi modal usaha bisa, mau dipakai untuk riset untuk bikin produk baru juga bisa, mau untuk modalin misalkan mau bikin pabrik bisa juga gitu. Jadi bisa digunakan apa saja untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Kita kenalin yuk beberapa istilah yang sering dipakai di dalam IPO. Yang pertama itu adalah book building. Pada masa penawaran awal ini, harga saham perdana masih berupa rentang harga. Jadi belum ada harga pasnya gitu ya, masih kisaran berapa sampai berapa. Nah, kamu dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham sesuai keinginan dalam rentang harga yang telah ditentukan. Minat investor di masa ini menjadi dasar penentuan harga penawaran perdana yang digunakan oleh emiten dan underwriter. Wah, oke. Jadi susah-susah semua ya kata-katanya. Kayak ini ya, belanja di pasar mungkin ya. Kira-kira ayam harganya berapa? Kira-kira harganya beras berapa gitu. Cuman bedanya kalau di pasar tiap hari orang jualan ayam ya kan. Cuman mungkin kalau IPO namanya ini perusahaan pertama kali dijual, berarti publik harus sepakat dulu nih kira-kira harganya berapa ya yang aku mau bayarkan untuk perusahaan ini gitu kali ya. Ya mungkin bukan di pasar kali ya, mungkin jadi mungkin kayak gini, misalkan ya kamu baru bikin usaha gitu, katakanlah bikin apa ya kerajinan tangan, gelang yang anyam-anyam gitu, kamu mau jual kan, ya kamu mau jual belum tahu nih mau lakunya harga berapa, jadi oke, kira-kira saya mau jual dari harga 12.000 rupiah sampai 15.000 rupiah. Nah, kamu mulai deh tawarin ke teman-teman kamu gitu kan, siapa yang mau beli. Nah, teman-teman kamu coba boleh nawar dari 12 sampai 15.000 itu kira-kira lakunya di berapa. Mungkin kurang lebih seperti itu kali ya. Jadi mereka mau mengevaluasi juga gitu ya dari pasar, dari masyarakat luas kira-kira menilai perusahaan mereka ini harganya seberapa bernilai gitu, seberapa harganya. Oke. Nah, terus ada istilah kedua nih yang kita mau pelajarin, yaitu offering. Offering atau penawaran umum kepada publik. Nah, ini berlangsung selama 1-5 hari kerja. Kalau udah masuk pada tahap offering, biasanya harga saham yang ditawarkan sifatnya udah final. Jadi kalau pakai contoh gelangnya Cloud tadi gitu, wah udah pede nih, gelangnya bener nih, harganya 15.000 gitu. Kita bisa tawarkan dengan harga segitu. Prospektus adalah informasi detail terkait penawaran investasi kepada publik. Biasanya, prospektus berisi tentang tujuan investasi, strategi, kinerja perusahaan, manajemen, dan hal penting lain terkait perusahaan tersebut. Oke, jadi kalau dibayangkan dalam konteks gelang, ini apanya nih, Clau? Ini ya mungkin dibikin kayak satu selebaran gitu ya, bener-bener cerita ini gelang handmade loh, saya bikin sendiri loh, tangan saya sendiri loh yang bikin. Terus mungkin benang-benangnya itu kualitasnya grade A misalkan ya, langsung beli diimpor dari Paris gitu misalkan. Jadi ya intinya
ini menjelaskan ya, iya sejelas-jelasnya kualitasnya itu kualitasnya seperti seperti apa gitu ya. Ya mungkin ini bisa bersifat sedikit marketing juga kali ya. Ya jadi mungkin ada faktanya juga, ada marketingnya juga gitu ya dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, istilah selanjutnya adalah underwriter atau penjamin emisi. Underwriter ini adalah sekuritas, perusahaan sekuritas yang dipilih oleh perusahaan dalam proses IPO dengan tugas mengevaluasi nilai perusahaan untuk menentukan nilai saham yang akan dijual. Nah, jadi kalau gelang kan gampang ya, semua orang bisa menilai gitu kualitas benangnya, kualitas ikatannya, anyaman segala macam. Tapi kalau perusahaan, mungkin orang awam seperti kita nggak bisa nih menilai dengan benar gitu, karena kita nggak tahu apa ya yang harus dinilai dari sebuah perusahaan gitu. Kan nggak mungkin CEO-nya ganteng ya gitu, atau atau lobbynya bagus, gedung ambasadornya cantik gitu, nggak bisa gitu kan. Kalau perusahaan kan kita harus analisa dengan teliti. Nah, makanya di hire lah teman-teman underwriter ini atau penjamin emisi, jadi memastikan bahwa publik diberikan penawaran harga yang paling fair gitu terhadap perusahaan tersebut. Nah, terus istilah yang terakhir ada istilah emiten. Dari tadi kan kita sebut-sebut nih, emiten adalah tidak lain tidak bukan perusahaannya gitu, perusahaan yang melakukan penawaran umum ini gitu. Jadi ketika kamu punya perusahaan dan perusahaan kamu IPO, ya perusahaan kamu disebut sebagai perusahaan emitennya. Ya oke, lanjut. Jadi tadi udah tahu ya kurang lebih secara definisi, secara fakta IPO itu apa. Nah, jadi apakah kita harus beli IPO? Nah, jadi ini jawabannya sama ya, seperti kita melakukan investasi apapun juga. Kalau kamu tertarik untuk memesan saham IPO, jangan lupa pastikan kamu sudah paham betul dengan membaca prospektusnya. Banyak baca berita-berita juga gitu ya, dari koran-koran ataupun dari majalah-majalah keuangan gitu ya. Jadi benar-benar harus pelajari sendiri luar dalam sampai benar-benar paham betul. Tapi ya ini sebenarnya umum ya, bukan cuma waktu kamu membeli IPO, kamu mau investasi bentuknya apapun, itu kamu harus pelajari baik-baik. Nah, kita tadi balik lagi ngomong spesifik, kalau kamu tertarik di IPO dan kamu mau mempelajari prospektusnya tadi yang berisi informasi detail tentang perusahaannya tersebut, nah udah ada kok fitur e-IPO di iPod. Jadi sama seperti melakukan investasi di instrumen apapun, kalau kamu tertarik untuk membeli saham IPO, jangan lupa pastikan kamu sudah paham betul apa itu saham IPO, perusahaannya itu bagaimana. Benar-benar kamu pelajarin prospektusnya dan banyak baca-baca berita dan jurnal-jurnal keuangan lainnya gitu ya, untuk benar-benar bisa mengerti perusahaan ini tuh seperti apa sih kondisinya, prospek depannya seperti apa. Kenapa Klau bilang harus hati-hati? Karena IPO itu kayak pedang bermata dua. Kalau analisa kamu tepat dan kamu dapat saham yang bagus, maka beli perusahaan IPO itu bisa jadi keputusan yang life changing. Karena kamu beli sahamnya sebelum saham perusahaan tersebut listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi kamu bisa dapat harga awal banget sebelum perusahaan ini diperdagangkan lebih lanjut gitu, dimana harga di pasar sekunder bisa jadi lebih tinggi. Tapi bisa jadi lebih rendah juga, karena di sisi lain kalau kita salah pilih, bisa juga harga sahamnya malah turun dan jadi lebih murah dari harga awal pada saat IPO. Dan ya pastinya kalau udah kayak gitu pasti rugi ya ketika kamu beli harganya lebih tinggi daripada harga di pasar sekundernya. Kalau udah rugi tentunya kita nggak bisa salahin siapa-siapa, karena pada akhirnya keputusan membeli ada di tangan kita sendiri. Jadi pastikan kalian hati-hati dan analisa banget, dan harus yakin banget, bukan dengar kata orang ketika kamu pilih untuk ikutan IPO. Oke, Kosem sama Ciklau sendiri gimana? Udah beli belum saham IPO? Nah, sampai sekarang memang kami berdua belum pernah beli saham IPO, tapi kami tidak asing dengan produk saham. Kita emang udah nasabah lamanya iPod, dan untuk hadiah ulang tahun Hana yang kemarin umur 2 tahun, kita beliin Hana saham, itu belinya di iPod. Jadi sebenarnya kita juga lagi nunggu-nunggu kalau nanti ada kesempatan untuk ikutan di IPO yang menarik, kita mau ikutan dan kita mau nyobain fitur e-IPO di iPod. Seperti kalau bilang tadi, banyak keuntungannya. Di salah satunya kalian udah bisa baca prospektusnya langsung di e-IPO, jadi kalian bisa langsung lihat-lihat, browsing-browsing produk saham IPO yang kemungkinan menarik buat kalian. Dan seperti yang teman-teman udah ketahui di video-video kita sebelumnya, portfolio kita saat ini 50%-nya ada di saham. Jadi kita beli kok saham, tapi saham yang memang kita miliki saat ini adalah saham-saham yang sudah dibungkus dalam bentuk reksadana atau ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, kenapa kita punyanya reksadana atau ETF? Karena kita percaya kalau kita investasi itu nggak boleh namanya put all your eggs in one basket. Harus diversifikasi, harus punya banyak produk supaya kita terlindung dari risiko yang terjadi di market.
Nah, ketika kita investasi cuma di satu atau beberapa emiten doang, artinya risiko kita terfokus ke beberapa emiten tersebut. Misalkan kita kacamata kuda nih, kita cuma mau beli saham-saham yang ada di industri FMCG, atau kita cuma mau beli di industri oil and gas dan tertentu gitu. Nah, kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada industri tersebut, bisa-bisa langsung drop nilai investasi kita secara keseluruhan. Jadi kita mencoba melindungi diri kita sendiri dengan punya investasi yang terdiversifikasi dengan baik lewat ETF. Nah itu tadi makanya profil resiko tiap orang beda-beda. Nah kebetulan kami berdua itu tipenya yang moderate risk gitu. Kami bukan risk taker. Jadi kami juga nggak gampang tergiur dengan keuntungan cepat atau bisa dapat return yang cepat gitu ya. Jadi ya udah kalau kami cukup returnnya moderat aja, sedang-sedang aja, tapi resikonya juga sedang-sedang aja gitu ya. Tapi again tiap orang itu beda-beda. Karena bisa saja nih kalau memang kamu jago banget baca analisa saham dan memang ada waktunya juga untuk menganalisa, siapa tahu kamu bisa jadi the next Warren Buffett ya atau Lok Keng Hong. Nah siapa tahu kamu bisa beli saham IPO yang tepat. Nah jangan lupa belinya di IPOT ya. Kenapa tuh harus di IPOT? Nah, kenapa di IPOT? Karena IPOT punya reputasi yang udah diakui secara nasional maupun internasional. Di tahun 2021, mereka menang beberapa penghargaan, di antaranya Best Retail Broker Indonesia by Alpha Southeast Asia Hong Kong, kemudian Indonesia's Best Securities House 2021 by Asia Money Hong Kong. Pesan saham IPO langsung di aplikasi IPOT juga gampang banget, karena yang pertama, IPOT punya sistem sendiri yang sudah terintegrasi dengan BEI, Bursa Efek Indonesia. Kedua, kalau pesan saham IPO di sekuritas underwriter bisa mendapatkan fixed allotment atau penjatahan pasti. Jadi nggak takut lagi tuh tiba-tiba keduluan atau kecolongan yang lain. 3, nggak perlu registrasi lagi di IDX. 4, aplikasinya mudah dimengerti. 5, bebas edit order kapan aja. 6, bisa pilih auto adjust harga atau strike price. Nah, buat yang masih penasaran nih, kira-kira gini nih proses pemesanan saham IPO di IPOT. Gini nih guys, cara beli saham pakai aplikasi IPOT. Kamu buka aplikasi IPOT, terus cari menu eIPO, pilih saham yang kamu mau beli, klik order, masukin harga dan jumlah lot yang kamu inginkan. Setujui syarat dan ketentuan, klik persetujuan penyesuaian harga. Habis itu tinggal geser ke kanan untuk order. Udah deh. Jangan lupa pastiin kamu baca juga terms and prospectusnya sebelum beli ya. Cek my order buat baca detail pemesanan kalian. Jangan lupa kalau di IPOT kamu bisa cek dan edit pesanan kamu kapan aja. Gampang kan? Oke, untuk menutup video kali ini, sekali lagi tidak bosan-bosannya kami ingatkan di semua video-video finansial kami bahwa kami ini bukan financial advisor, hanya suami istri karyawan biasa gitu ya, yang memang membagikan tips-tips investasi, tips-tips nabung, hidup hemat ala kami gitu, berdasarkan pengalaman kami aja. Nah begitupun juga di video ini, apa yang sudah kami share itu apa yang sudah kami share teman-teman, kita harap teman-teman bisa mengevaluasi kembali secara kritis gitu ya, jangan langsung semuanya ditelan mentah-mentah, tetap harus evaluasi lagi, baca-baca sendiri lagi, riset-riset sendiri lagi kanan kiri, sebelum memutuskan untuk melakukan investasi khususnya saham IPO. Saham IPO itu butuh pemahaman ekstra dan terus-menerus gitu ya, jadi nggak bisa cuma baca satu kali gitu ya, terus udah gitu, karena ya itu perusahaan kan terus berevolusi, terus berubah gitu ya, kalau ada perubahan eksternal maupun internal itu kan mereka terus beradaptasi gitu. Jadi kalian juga harus terus update informasi seputar perusahaan tersebut. Gimana guys, kalian masih punya pertanyaan seputar saham, IPO, dan investasi yang lainnya? Atau kalau mau request instrumen investasi apa yang kita mesti bahas selanjutnya, feel free untuk tinggalin komen di komen box di bawah atau kirimin email ke kita di sini kalau kalian ceritanya agak panjang untuk kita bahas lebih lanjut. Terima kasih udah nonton sampai sini, jangan lupa like dan share kalau kalian suka video ini dan klik subscribe juga supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Oke, Samuel dan Claudia mohon pamit, stay safe and stay healthy, see you next week, bye bye.